misalkan kita bisa melawan dan menakut-nakuti polisi dengan memviralkannya. Kemudian lihat kereta kita sekarang sudah nyaman dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu 20 tahun 20 tahun dari 20 tahun yang lalu ke sekarang, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita tuh maju sebenarnya. Kita berkembang dari 20 tahun yang lalu, iya. Dan perkembangan itu dimulainya dari mana? Dari dialektika besar-besaran sejak pemerintahan Orde Baru itu habis. Kita tuh saling hujat di media sosial, menjelekkan satu sama lain dan lain sebagainya. Itu karena kita punya fasilitas, tapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya kita tuh tetap progres loh. Benar, sebenarnya secara kemasyarakatan pun kita banyak progres kita dibanding 20 tahun lalu ya. Dan progresivitas itu dimulainya dari mana? Dimulai dari masa yang berani untuk speak up, berani untuk berbicara. Nah, jadi selama Kang Raymond itu belum jadi Munir, janganlah ya. Jangan naik pesawat saya nggak mendoakan. Saya nggak mendoakan ya. Waduh. Enggak. Baru nyadar kayak. Selama Kang Raymond masih baik-baik saja, kemudian Kang Felix Yeo cuman diisolir aja misalkan dia. Selama saya juga masih bisa speak up dan lain sebagainya begini dan seterusnya, dan ternyata saya juga masih bersilaturahim dengan Pak Deddy Kobisa dan saya juga masih ngobrol sama Pak Menteri. Deddy Miswar maksudnya. Pak Deddy Botak, Pak Deddy Kobusier. Susah itu orang Sunda tuh ngomong. Nah, jadi selama itu berarti dialektika kita tuh masih kacau terjaga. sih, sporadis sih, tapi ada dampaknya, ada impactnya. Gila. Jadi, gue baru nge-tweet ini tadi pagi. Gue kayak bikin, lu polarisasi opini sampai banyak orang yang gak setuju sama banyak orang tertentu, itu menurut gue bagus. Karena itu artinya ada ruang berdiskusi dan semuanya kritis. Tapi versi jeleknya kalau misalnya ini nggak terkontrol, fragmentasi sosial namanya. Jadi semuanya saling nge-hate, semuanya saling nggak setuju, tapi nggak ada ruang diskusi yang sehat. Sebenarnya salah satu aspek paling penting itu apakah ini mau sepolarisasi, mau terkumpul, ada ruang diskusi yang sehat atau enggak? Soalnya takutnya gini ya, let's say kasus korupsi keluar. Dalam satu sisi kan bagus. Oh, artinya kasusnya terbongkar. Betul. Tapi kalau dihajar dengan masyarakat dengan pendidikan yang nggak terlalu tinggi dan nggak bisa mengregulasi emosi dengan baik, argumentasi yang muncul di ruang publik adalah bukan ruang diskusi yang sehat, tapi sekedar ya udah kita melampiaskan aja emosi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau pemerintah yang baik, anggap biro komunikasi lah atau apalah gitu buat ngekontrol narasi publik, meregulasi narasi publik, mereka harus mikirin itu gitu loh. Karena sekarang ujung-ujungnya